Shalom sahabat Gesia Kasih Kristus, selamat datang di ibadah online Gesia Kasih Kristus Palembang. Saya ingin percaya saat ini saudara sangat merindukan untuk bisa beribadah bersama, memuji menyembah Tuhan bersama. Saya percaya ke saudara bahwa ketika hatimu rindu untuk menyembah Tuhan, percayalah di situ hadirat Tuhan akan selalu ada bersama. Saat ini sebelum kita beribadah bersama, kita akan menyaksikan beberapa informasi berikut. Untuk kegiatan komsel saat ini masih diliburkan, tapi Bapak Ibu dapat melakukan secara online bersama anggota komsel di wilayah komsel masing-masing. Worship night saat ini masih diliburkan, tapi Bapak Ibu dapat berdoa bersama keluarga di rumah masing-masing. Doakan bangsa Indonesia dan doakan untuk gereja kita. Untuk kelompok youth saat ini juga masih dilakukan secara online bersama anggota youth dan youth leader. Dan ibadah raya kami masih tetap melakukan secara online. Untuk itu tetap ikuti terus ibadah online bersama kami di YouTube channel Gesia Kasih Kristus Palembang. Dan untuk perpuluhan maupun persembahan dan lain-lain, Bapak Ibu dapat mentransfer di rekening berikut ini. Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus. Kami percaya dimanapun Anda berada, penyertaan Tuhan selalu menyertai Anda sekeluarga. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Bapa di sepanjang kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik Tuhan, Allah yang setia, yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau telah memberikan kami kesehatan Tuhan, menyertai kami sampai hari ini. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Woo! You are good, and your mercy endureth forever. Hey.
generation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. So good, so good. Yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Sing, Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. We pray from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Yes, kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan di tengah kami, Bapa. Woo. Seribu rasa hadirat-Mu
sebab aku menyertai Engkau. Dan kami tenang Tuhan, sebab Engkau selalu beserta kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Engkau yang mendengar setiap kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan kami, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan telah bersamamu berkali-kali, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu berkali-kali, kuasa dari tempat maha tinggi. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terang bersamamu ku kan terang bersamamu ku kan terang bersamamu sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang layak memerintah selamanya atas seluruh bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang layak memerintah selamanya atas seluruh bumi. Angkat tanganmu, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan layak memerintah selamanya atas seluruh bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang layak memerintah selamanya atas seluruh bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang layak memerintah selamanya atas seluruh bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang layak memerintah selamanya atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi.
pagi di Sira Kasih Kristus. Bagaimana keadaannya? Saya mengharapkan seluruh sidang jemaat Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, ya, dan saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan dan yang pernah Dia janjikan kepada kita, bahwa Dia akan memberikan Roh-Nya yang kudus untuk kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ambil dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Dia terangkat, Dia mengatakan kepada murid-muridnya supaya mereka tinggal di Yerusalem, supaya mereka diperlengkapi, ya, dari kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5, Kisah para Rasul 1, 4 dan 5. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, di dalam tadi dikatakan bahwa dijanjikan Bapakku. Jadi bahwa Roh Kudus itu adalah yang telah dijanjikan oleh Bapa yang di surga. Dan dikatakan bahwa Yesus sampai melarang muridnya untuk meninggalkan Yerusalem, untuk mereka tetap ada di situ sampai janji itu tergenapi, Bapak Yesus Tuhan. Tujuannya apa? Supaya mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kemudian mereka juga dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Yesus Tuhan, pada hari Pentakosta, di dalam Kisah para Rasul pasal 2, di mana ada perayaan Pentakosta, mereka orang-orang yang ada di situ mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Pada waktu mereka murid Yesus di Roteng Yerusalem, mereka dibaptis dengan Roh Kudus juga. Jadi Bapak Yesus Tuhan, kita lihat di sini mengapa Yesus sampai melarang, sampai Yesus memerintahkan. Ini ada seperti suatu perintah kepada muridnya untuk mereka menantikan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Ya, nah ini mereka sudah memang kalau kita zaman sekarang bahwa ini adalah penggenapan baptisan Roh Kudus, Bapak Yesus Tuhan. Di dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Jadi Bapak Yesus Tuhan, bahwa Roh Tuhan itu dicurahkan bagi semua orang. Janji ini diberikan baik yang anak-anak, laki-laki, perempuan, maupun anak muda, maupun hamba, dan semua orang tua. Ini di semua lapisan diberikan, dicurahkan Roh-Nya, Roh Kudus untuk kita semuanya, Bapak Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa apakah janji itu tadi dikatakan masih berlaku sampai sekarang, Bapak Yesus Tuhan? Bahwa di dalam Yoel pasal 2 ayat 23 dikatakan bahwa pada zaman Yoel itu adalah hujan awal dan sekarang adalah hujan akhir atau akhir dari musim hujan. Berarti pada waktu yang lalu bahwa Roh Kudus dicurahkan dengan begitu
luar biasanya saat ini juga bahwa Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita semua, demikian juga dengan besar, dengan luar biasa juga atas kehidupan kita. Nah, Bapak si Tuhan, pada waktu pencurahan Roh Kudus pada waktu hari Pentakosta, ya, Petrus waktu dia berkhotbah, pada waktu saat dia berkhotbah katakan bahwa janji itu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Jadi janji ini diberikan bukan saja pada zaman waktu rasul-rasul dan kemudian dinubuatkan oleh Yoel pada zaman Yesus, waktu Petrus juga berkhotbah, dikatakan bahwa janji ini bagi kamu, dikatakan, ya, bagi kemudian di dalam anak-anakmu, artinya sekarang ini, dan juga orang yang masih jauh, sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, janji ini diberikan untuk kita semuanya, untuk dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus, seperti pada waktu hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, pertanyaannya, apakah penting baptisan Roh Kudus di dalam kehidupan pribadi kita? Di dalam, kalau kita lihat di dalam Yohanes, apa yang dikatakan oleh Yesus, sampai Yesus berkata demikian. Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Apa yang maksud Tuhan? Tuhan Yesus menganggap kehadiran Roh Kudus ke dalam kehidupan orang yang percaya begitu penting, ya. Jadi bukan saja tadi dilimpahkan hidup, tapi kehidupan kita, bahwa Roh Kudus itu Yesus menganggap begitu berarti, begitu penting di dalam kehidupan orang yang percaya, sampai Yesus katakan begini, "Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Artinya apa? Bahwa Yesus menganggap Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu amat penting dan sangat punya arti dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Tuhan, banyak orang Kristen meremehkan baptisan dan karunia Roh Kudus. Mereka menganggap itu adalah karunia. Ya, kalau diberikan ya nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa, Bapak Ibu Tuhan. Memang baptisan Roh Kudus itu adalah karunia, artinya Tuhan yang memberikan kepada kita. Tapi kita jangan lewatkan tadi. Waktu Kisah Para Rasul kita melihat suatu sejarah. Pada waktu rasul-rasul dipenuhi dengan Roh Kudus, dilimpahkan Roh Kudus, hidup mereka dilimpahkan kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus bekerja atas hidup mereka, sehingga mereka bersaksi dengan kuasa. Bapak Ibu, mereka hidup penuh dengan kuasa, mereka berkata-kata dengan kuasa. Ya Bapak Ibu Tuhan, seperti yang tadi kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 tadi, dikatakan diperlengkapi dengan kuasa. Jadi hidup kita itu diperlengkapi dengan kuasa, Bapak Ibu Tuhan. Nah, Bapak Ibu Tuhan, bahwa kita tahu juga bahwa kalau kita kita bisa berkata-kata dengan kuasa, kita melayani dengan kuasa, kehidupan kita bisa, bahwa kita juga bisa hidup
bagaimana mestinya dalam kehidupan ini, bagaimana kita harus melakukan segala sesuatu dengan semestinya, karena kita dibantu oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, ingat beberapa waktu yang lalu, minggu kemarin saya katakan di dalam minggu kemarin, ya, saya katakan bahwa untuk mengenal Kristus, semakin kita bertumbuh di dalam mengenal Kristus, semakin kita hidup saleh, Tuhan telah mengaruniakan kepada kita. Namanya tadi lahir baru, namanya kita terima kasih dari Bapa, kita menerima keselamatan dan Roh Kudus, dan salah satunya juga baptisan Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan telah mengaruniakan kepada kita. Untuk dengan ini pasti ada sangat berguna dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Tuhan, tanpa bantuan Roh Kudus kita tidak dapat hidup sebagaimana mestinya, dan atau kita tidak tahu apa yang kita lakukan yang seharusnya, Bapak Ibu Tuhan. Kenapa, Bapak Ibu Tuhan? Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Yohanes 14 ayat yang ke-15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Kemudian di dalam ayat yang ke-26 Bapak Yesus Tuhan katakan demikian, "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di dalam yang tadi bahwa penolong. Kenapa kita perlu? Karena Yesus, Roh Kudus itu adalah sebagai seorang penolong. Di dalam bahasa aslinya dikatakan Parakletos. Ya, Parakletos itu adalah suatu pribadi yang selalu mendampingi kita di dalam kehidupan kita untuk menolong kita. Parakletos, Bapak Ibu Tuhan, punya arti bahwa dia penolong itu sebagai penasehat. Dia adalah seorang yang penguat, penghibur. Dia adalah juga penolong, pembela, dan sahabat kita. Bapak Ibu Tuhan, saya ingat bahwa waktu saya ketemu di sekolah dengan sekolah anak saya, kemudian guru anak saya katakan, "Bapak baiknya menjadi pendamping untuk anak Bapak, untuk di dalam belajar dan di dalam belajar, di dalam proses belajarnya, untuk mendamping dia." Bapak Ibu Tuhan, berarti anak saya perlu seorang penolong yang akan mendampingi dia untuk pembelajaran. Nah, Bapak Tuhan, Roh Kudus adalah penolong, suatu pribadi. Bukan saja dia suatu kuasa, tapi dia suatu pribadi yang bisa kita ajak berbicara, yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Nah, Bapak Tuhan, dia adalah suatu pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, dan dia pribadi itu adalah sama dengan Allah Bapa, dengan Allah Anak, atau sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia punya kuasa yang sama. Dia juga Allah, punya derajat yang sama, punya kekuatan yang sama. Dan Bapak Ibu Tuhan, kalau sebagai Yesus, kalau seorang yang penuh kuasa, Bapak Ibu Tuhan, yang begitu besar itu ada bersama-sama di hidup kita, kita tentu merasa ada sesuatu ketentraman di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa anak saya yang paling bungsu dikatakan dalam proses belajar dia perlu seorang pendamping, seorang
yang bisa menjadi pembimbing dia, Bapak Tuhan. Yesus sudah naik ke surga dan fungsinya ada suatu pribadi yang senantiasa menjadi pendamping kita, penolong kita sampai selama-lamanya seperti yang kita bacakan tadi. Ya, seperti Yesus katakan. Nah, Bapak Tuhan, dia sebagai penolong, dikatakan sebagai penolong adalah seorang yang menasehati kita, seorang penasehat. Bapak Ibu, ada seorang pengusaha yang berhasil di dalam bisnisnya, kemudian seorang wartawan katakan, bagaimana engkau bisa sukses, bisa berhasil sampai seperti sekarang ini. Dia bilang, kalau saya tidak bisa, kalau saya nggak punya seorang sahabat sebagai seorang penolong, nggak mungkin saya bisa seperti sekarang ini, Bapak Tuhan. Yang tadi bahwa arti dari penolong juga adalah sahabat, Bapak Tuhan. Dan dia adalah menyayangi, dia senantiasa bisa mengerti kita, dia senantiasa memahami kita, dia mau memberikan nasihat seperti tadi. Penolong punya artinya juga adalah secara harfiah adalah penasehat. Dia ada seorang pribadi yang bisa memberikan nasihat-nasihat kepada kita, ya, sehingga Bapak Ibu Tuhan bisa mengambil suatu pilihan-pilihan yang tepat, suatu keputusan-keputusan yang sulit pada saat itu, dan dia akan memberikan penerangan kepada kita, dia memberikan nasihat kepada kita. Bapak Ibu Tuhan, saat ini kita sedang menghadapi pandemi dan situasi begitu cepat bisa berubah, dan kita nggak tahu apa yang terjadi yang kedepannya, dan kita harus menyelesaikan pandemi ini dengan baik. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan baik kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu seorang sahabat, seorang penolong, seorang memberikan yang menasihati kita. Nah, Bapak Tuhan, Allah Bapa telah mengaruniakan kepada kita, Bapak Tuhan. Bukan saja itu, Bapak, Dia juga adalah suatu pribadi yang penguat, yang akan menguatkan kita. Bapak Ibu Tuhan, saya tahu banyak orang-orang yang saat ini yang mengalami kepanikan, ya, mengalami sesuatu kekhawatiran dan ketakutan. Kekhawatiran dan ketakutan itu adalah alami dan saudara kasih Tuhan. Tetapi ada kalanya kita tidak tahu jalan keluarnya bagaimana. Kita hanya bisa seperti itu. Nah, Bapak kasih Tuhan, di dalam situasi seperti ini, Roh Allah ada di dalam hidup kita. Dia yang akan menguatkan kita, bukan saja memberikan penghibur, tapi Dia memampukan kita, Bapak Ibu. Kita bisa sehingga kita ada ketenangan pada Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik kalau kita tidak merasa tenang? Nah, Bapak Ibu, ada Roh Kudus yang akan memberikan ketenangan. Bukan saja sampai Dia akan menguatkan, memberikan ketenangan, Bapak, tapi Dia juga akan menghibur kita, Bapak Tuhan. Karena salah satu fungsi dari penolong adalah menghibur kita, Bapak Ibu. Penghiburan yang betul-betul yang sejati. Dia juga akan membimbing kita sebagai seorang pengajar, mengajari kita akan firman Tuhan, menyingkapkan akan firman Tuhan, memberikan pewahyuan akan firman Tuhan, memberikan rema dalam firman Tuhan, sehingga langkah-langkah hidup kita ada kesegaran yang baru, ada kekuatan yang baru, ada sesuatu pemikiran yang baru, dan demikian juga ada karunia yang mengajarin kita mengenai karunia-karunia yang ada dalam diri kita akan bisa tertuang dalam diri kita. Kenapa? Dia mengajarin kita karunia-karunia Roh Kudus, Bapak Ibu Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lihat di sini begitu pentingnya Roh Kudus. Tujuannya apa, Bapak Ibu Tuhan? Memang di dalam hidup kita pada saat kita percaya pada Yesus bahwa ada Roh Allah. Ya, Yesus katakan, kalau Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi aku membaptis dengan Roh Kudus. Yang membaptis kita dengan Roh Kudus adalah Yesus Kristus sendiri.
Kalau kita dibaptis dengan air, kita ditenggelamkan di dalam air. Kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita walaupun memang sudah ada Roh Kudus, tapi kita ditenggelamkan di dalam Roh. Kita dipengaruhi oleh Roh. Kita dikuasai, dibimbing oleh Roh Kudus. Kita dibimbing oleh Roh Kudus. Hidup kita ada kuasa Bapak kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tujuannya juga kita bisa meningkatkan hubungan kita dengan Roh lebih dekat lagi Bapak kasih Tuhan. Karena Roh Kudus adalah Roh. Oleh sebab itu kita bisa mengenal Dia melalui dengan Roh juga. Kita tahu kita telah belajar hanya singkat Bapak Ibu kasih Tuhan. Pentingnya baptisan Roh Kudus dan dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya bisa menerima baptisan Roh Kudus? Di dalam Lukas 11 ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Yesus Tuhan, bagaimana saya menerima baptisan Roh Kudus? Seperti yang tadi, baptisan Roh Kudus itu adalah hanya pemberian dari Tuhan, bukan karena kita dibalas karena jasa kita, bukan, tapi karena itu adalah pemberian anugerah. Nah Bapak Tuhan, kita hanya minta kepada Dia dengan iman. Kita hanya minta kepada Bapa kita yang di surga. Kita minta dengan penuh kerinduan dan seperti dengan kehausan dan kelaparan. Katakan bahwa saya butuh Roh Kudus, Bapak Ibu. Memang kita gak bisa ibadah seperti dari Bapa kita yang di surga tahu memberikan yang baik. Kalau Bapa yang di bumi aja tahu memberikan, apalagi Bapa kita yang di surga. Seperti tadi Yesus katakan, lebih baik aku naik pergi dari kamu, karena aku akan curahkan. Tuhan Yesus tahu bahwa begitu pentingnya sehingga mereka diminta untuk diam. Damai untuk di Yerusalem, dan mereka juga diminta untuk dikatakan bahwa Yesus lebih baik naik ke surga. Kenapa? Karena kalau Yesus naik ke surga, Roh Kudus yang dicurahkan. Oleh sebab itu Bapak kasih Tuhan, karena itu baik, tentu Tuhan akan memberikannya kepada kita. Tinggal kita minta dengan iman dengan Bapa kita, maka Dia akan memberikan pada kehidupan kita. Bapak Ibu, biarlah Roh Kudus memenuhi hidup kita, sehingga hidup kita penuh dengan kuasa. Pada saat hidup kita penuh dengan kuasa, sehingga kuasa itu keluar memenuhi hidup kita, dan yang akan keluar dalam diri kita. Dan Roh Kudus juga Bapak Tuhan, Dia adalah seorang pendamping, penolong sampai di tengah, sampai selama-lamanya, sampai kita berjumpa dengan Bapa kita di surga. Yesus tahu bahwa hidup di dunia ini banyak tantangan, banyak kesulitan, dan Dia sudah naik ke surga. Oleh sebab itu Dia tahu kita perlu penolong, yaitu makanya Dia kirim pada namanya Roh Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau engkau rindu kepada Bapa, minta pada saat ini. Walaupun kita tidak ada di gereja, di ruangan, secara fisik kita ketemu. Karena yang membaptis kita Roh Kudus adalah Yesus sendiri. Sementara engkau berdoa pribadi, pada saat engkau ada di kamar atau engkau sedang bekerja, Bapak Tuhan, dimanapun engkau, Roh Kudus bisa bekerja dan Yesus bisa membaptis engkau dimanapun engkau berada. Yesus bisa membaptis engkau. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita minta kepada Bapa kita yang di surga. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, biarlah kami terus Tuhan hidup di dalam bimbingan-Mu ya Roh Kudus. Seperti Paulus katakan,
ia ditawan oleh Roh Kudus. Biarlah hidup kami, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami, biarlah Tuhan dibimbing, dikuasai oleh Roh Kudus, dan sehingga kami bisa hidup benar. Karena Engkau yang mengajari kami hidup benar, karena Engkau adalah Roh kebenaran. Bapa, kami butuh Engkau juga di dalam setiap situasi, dan apalagi dalam situasi yang sekarang ini Tuhan. Kami tahu Engkau akan menguatkan kami Tuhan. Saat kekuatan kami sudah tinggal sedikit, kami butuh kekuatan daripada Engkau yang Kudus. Dan biarlah Engkau bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, dimanapun Engkau berada, pada saat Engkau mendengarkan firman Tuhan, Engkau merindukan dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus. Percayalah, ini adalah juga keinginan dari Yesus. Dikatakan bahwa Dia tidak akan memberikan, Dia akan memberikan, dan ini adalah telah dijanjikan oleh Bapa di surga. Oleh sebab itu, mintalah dengan iman kepada Bapa di surga, dan percayalah bahwa Dia akan mengaruniakan kepada kita Roh Kudus dan akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Tuhan, Kau memberkati setiap hati yang haus, yang lapar, ingin dibaptis dengan Roh Kudus. Biarlah Engkau yang penuhi dan baptis Tuhan, dan Engkau sedia bekerja atas hidup mereka. Memberkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan pujilah nama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, di mana kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati firman-Mu, dan kami mau Tuhan mengakhiri ibadah kami, dan sebentar kami Tuhan kami boleh kembali melakukan segala aktivitas kami. Dan biarlah Engkau terus membimbing kami Tuhan. Kami mau mengakhirinya dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai pagi hari ini sampai malam. Tuhan Yesus dalam nama Tuhan. From every nation and time, from generation to generation, we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You for who You are. We worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You for who You are. For who You are. For who You are. You are God. Woo! Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati, dan salam api Pantekosta.